Halo teman-teman, balik lagi dengan Ice Beam di sini. Seperti biasa, di video kali ini gue akan melakukan analisis pada One Piece chapter 1172. Gue akan bahas hal-hal detail yang menurut gue menarik yang mungkin kalian terlewat dan teori-teori yang ada di dalamnya. Beberapa hal menarik yang akan gue bahas di analisis kali ini adalah: pertama, memprediksi apa sih yang direncanakan oleh Brook. Kedua, apakah Gunko memiliki masa lalu yang kelam dan berhubungan dengan celana dalam, hingga memprediksi rencana Zoro untuk menghadapi Dory dan Brogy. Oke, sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Oh iya, buat teman-teman yang mau traktir Ice Beam via Saweria, bisa scan di sini ya atau klik link yang ada di komen. Oke, yuk kita mulai pembahasannya. Seperti biasa, kita mulai dari cover story dulu ya. Masih berasal dari permintaan para fans. Di sini Oda diminta untuk menggambar beberapa angsa yang sedang mengacak-ngacak kosmetik Bon Clay dan menggunakannya untuk berdandan. Kalau kalian perhatiin lebih detail, terdapat satu angsa yang menggunakan topi jerami dan satu angsa yang menggunakan mahkota. Angsa yang menggunakan topi jerami hampir bisa dipastikan adalah simbol dari Luffy. Sedangkan angsa yang menggunakan mahkota kemungkinan besar adalah simbol untuk Nami. Nah, karena di beberapa kesempatan Nami selalu digambarkan menggunakan mahkota. Nah, buat yang ngikutin One Piece dari lama, pasti udah nggak asing dengan agenda ini, agenda Lunami. Agenda Lunami adalah agenda di mana Oda seakan-akan sengaja memberikan kita clue bahwa Luffy akan menjalin hubungan romansa dengan Nami. Tentu aja banyak fans yang nggak setuju, termasuk gua. Bahkan di cover story sebelumnya kita juga pernah melihat pola yang sama. Contohnya di sini dilambangkan dengan boneka salju. Kalau kita kembali ke cover story chapter kali ini, Luffy dan Nami dilambangkan sebagai angsa, di mana angsa merupakan simbol untuk cinta. Tapi gimana menurut kalian? Kalian setuju nggak kalau Luffy pacaran sama Nami? Coba komen ya. Oke, sekarang kita masuk ke cerita utama. Chapter kali ini dibuka dengan kelompok Gaban termasuk Chopper, Hairudin, Zoro, Sanji, dan Gert yang sedang menuju dunia matahari. Luffy sama Loki kemana bang? Mereka masih di dunia bawah menghadapi monster dari Killingham. Sebenarnya di momen ini kita nggak banyak dapat informasi baru. Gaban hanya menjelaskan situasi di Elbaf saat ini, seperti datangnya Holy Knights, alasan mereka menculik anak-anak Elbaf, hingga kekuatan mereka. Ketika sampai di dunia matahari, kelompok Gaban semuanya benar-benar kaget dengan kondisi saat ini. Menariknya, momen ini benar-benar kayak ngasih kita gambaran bagaimana perang akhir akan terjadi. Momen ini benar-benar mirip banget dengan perang akhir menurut ramalan dari kitab Harley. Jujur, hal ini bikin gue excited banget karena sepertinya Oda nggak bohong. Perang akhir akan bener-bener epic banget, jauh melebihi Marineford yang menurut gue udah cukup epic. Oke, anyway, kelompok Gaban juga akhirnya diberitahu bahwa Dory dan Brogy berhasil dikendalikan Imu. Di sisi lain, Rod juga kaget karena ternyata adiknya merupakan salah satu anak yang diculik, yaitu Bjorn. Ini jadi informasi yang baru untuk kita dan ya masuk akal juga sih, karena kalau diperhatiin mereka berdua mirip, terutama rambutnya. Nah, akhirnya Rod, Gert, dan Goldberg memisahkan diri dan fokus mengejar anak-anak menyusul replay. Oke, lanjut. Di panel berikutnya, akhirnya kita melihat bagaimana Oda merangkum semua kekacauan yang terjadi saat ini melalui panel ciri khasnya. Ketika gue melihat panel ini, first impression gue adalah anjir, semua kekacauan ini cuma terjadi di satu batang pohon Elbaf. Ini bener-bener ngasih gambaran ke kita kalau Elbaf emang gede banget. Oke, anyway, di sisi kanan kita bisa melihat sekolah dan perpustakaan yang terbakar. Nggak jauh dari sana terdapat Saul dan sebagian bajak laut topi jerami seperti Nami, Usopp, dan Jinbe. Menariknya di sini, Jinbe mengatakan kalau Brook berhasil pergi dan dia yakin Brook merencanakan sesuatu. Nah, justru bagian kecil ini adalah bagian paling menarik di chapter kali ini. Apa sih yang direncanakan Brook? Kalau kita kembali ke chapter-chapter sebelumnya, kita tahu bahwa Brook memiliki hubungan dengan Gunko. Nah, gue yakin rencana Brook gak jauh dari sini. Coba deh kita kembali ke chapter 456. Brook bilang kalau peran garam sangat penting untuk memisahkan bayangan dari tubuh. Garam berfungsi untuk memutus lapisan aneh antara tubuh dan bayangan seseorang. Brook bahkan bilang kalau teknik tersebut bisa mengusir kejahatan. Garam membawa ke
kekuatan lautan. Oke, lanjut. Di momen yang sama, kita juga bisa melihat ketika Moria berhasil mencuri bayangan Luffy. Bayangan tersebut masih menyisakan sedikit kesadaran Luffy. Hal ini persis yang terjadi pada Gunko yang mengingat masa lalunya dengan Brook. Dari sini ada kemungkinan bahwa rencana Brook adalah menyadarkan Gunko dan para raksasa yang dalam kendali Imu dengan garam dalam jumlah besar. Nah, atau kemungkinan lain karena kekuatan Brook berhubungan dengan jiwa, lewat musiknya mungkin Brook bisa menyadarkan Gunko dan para raksasa. Hal ini seperti di film Stranger Things di mana musik bisa menyadarkan dari pengaruh Vecna. Tapi gimana menurut kalian? Kira-kira apa sih rencana Brook? Oh iya, ngomong-ngomong soal hubungan Brook dan Gunko, kalian sadar gak sih banyak banget orang yang mempermasalahkan kenapa Gunko cuma pakai celana dalam doang? Nah, dari sini gue langsung ingat ketika Senor Pink diperkenalkan. Semua orang termasuk gue awalnya juga sebel dengan desain karakternya. Tapi ternyata ketika Oda menjelaskan masa lalunya, semua orang langsung jatuh cinta dengan Senor Pink. Apakah mungkin ini pola yang sama yang akan diulang oleh Oda? Alasan Gunko menggunakan pakaian dalam doang akan diungkap di masa lalunya. Terlebih lagi, kita semua tahu bahwa Brook sangat terobsesi dengan celana dalam. Oke, anyway, lanjut ke sisi kiri, di mana kita bisa melihat raksasa seperti Dory dan Brogy sedang menuju desa barat, sedangkan anak-anak sedang menuju pelabuhan. Dari arah desa barat, kita bisa melihat kelompok replay yang sedang menuju anak-anak untuk menghentikan mereka. Oke, lanjut ke panel berikutnya ya. Di tengah kekacauan, Jarul akhirnya menyalakan Denden Mushi untuk memulai pidatonya. Tujuannya adalah untuk mengembalikan semangat warga Elbaf untuk berperang. Pertama, Jarul memulai pidatonya dengan menjelaskan fakta yang sebenarnya mengenai kematian Harald. Intinya, Jarul di sini mencoba membersihkan nama Loki dan mengajak semua warga Elbaf untuk berperang. Hal ini terpaksa dilakukan walaupun semua itu bertolak belakang dengan cita-cita Harald. Di sini dengan jelas bahwa Jarul benar-benar memulai dan membuka peperangan antara Elbaf dan pemerintah dunia. Di akhir, Jarul juga menyinggung ramalan Harley lagi dan mengatakan bahwa dunia akan menghadapi perpecahan besar. Hal ini udah jelas, kelompok Imu melawan kelompok Luffy termasuk Elbaf di dalamnya. Lagi-lagi momen ini bikin gua happy banget karena ketika para raksasa kembali bersemangat untuk berperang, kekuatan mereka bener-bener gak bisa diremehkan. Ingat kata Big Mom, ketika dirinya berhasil berafiliasi dengan para raksasa, dirinya akan dengan mudah mengalahkan Shanks, Kaido, bahkan Whitebeard. Di momen pidato Jarul, secara nggak langsung kita juga dapat informasi baru kalau Jarul dulunya adalah salah satu raksasa terkuat melalui Hairudin. Di sini dia mengatakan bahwa 300 tahun yang lalu Jarul adalah raksasa terkuat. Selain itu, para Holy Knights selain aura farming, mereka juga sambil mendengarkan pidato Jarul. Di sini sudah hampir bisa dipastikan tiga orang ini akan menjadi lawan Luffy, Zoro, dan Sanji. Luffy melawan Gunko atau Imu, Zoro melawan Killingham, dan Sanji melawan Somers. Chapter ini ditutup dengan pernyataan Zoro yang mengatakan dirinya punya rencana untuk melawan Dory dan Brogy. Nah, dari sini ada beberapa kemungkinan. Pertama, mengingat Oda sering bercanda dengan karakter Zoro, ada kemungkinan rencananya cukup bodoh kayak ya udah tebang aja cabang pohonnya biar semua raksasa jatuh. Kedua, mungkin Zoro akan melakukan hal yang sama seperti ketika dirinya melawan Pika. Tapi menurut gua nggak mungkin karena akan cukup membosankan. Nah, menurut gua yang ketiga yang paling masuk akal. Kalau kalian ingat ketika arc Little Garden, Zoro bertanya kepada Dory dan Brogy, siapa sih yang paling kuat di antara mereka? Nah, tapi pernyataan ini justru memicu pertarungan mereka. Jujur, ini cukup jenius sih menurut gua. Tapi gimana menurut kalian? Kira-kira apa sih rencana Zoro? Coba komen ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya makin semangat bikin video.